Kehadiran JJ Govinda, Raffi Ahmad, dan Zulkifli Hasan membuat riuh warga terutama emak-emak yang menyambut mereka di KUD Sarimukti, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu siang. Di hadapan warga, secara tegas Zulkifli Hasan dan Raffi Ahmad memperkenalkan sosok JJ Rici Ismail yang akan melangkah dalam pencalonan Bupati Kabupaten Bandung Barat di Pilkada 2024. Dalam kesempatan itu, Raffi Ahmad berjanji jika JJ akan mensejahterakan warga jika terpilih sebagai Bupati Kabupaten Bandung Barat. JJ Rici Ismail juga mengatakan meski Bupati terdahulu banyak terjerat korupsi, namun dirinya bertekad untuk mensejahterakan warga dengan berbagai gagasannya sebagai bentuk keseriusannya menjadi Bupati Bandung Barat. Bandung Barat supaya lebih maju dan sejahtera. Ya, ini kan kebanyakan Bupati KBB ini jadi tersangka korupsi, nah mungkin nggak takut itu? Ya justru itu, kita harus bisa bersih, nggak boleh aneh-aneh lah. Intinya jadi kepala daerah harus bisa memimpin dengan baik, tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Seperti diketahui, pendaftaran calon kepala daerah akan dilaksanakan pada 27 Agustus 2024 mendatang. Dari Kabupaten Bandung Barat, iNews melaporkan. Pemirsa, kontestasi Pilkada Jawa Tengah memanas. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi dan putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep diprediksi akan bersaing ketat memperebutkan kursi orang nomor 1 di Jawa Tengah. Usai unggul di survei Pilgub Jawa Tengah, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep siap maju dalam Pilkada Jawa Tengah. Meski belum memastikan akan maju di Jawa Tengah, Kaisang akui peluang menangnya lebih besar di Jawa Tengah dibanding Jakarta. Survei saya di DKI ini kan kecil. Mungkin kemarin yang terakhir adalah Litbang Kompas, saya masih di angka 1. Tapi alhamdulillah untuk di Jawa Tengah dengan tidak ada foto, tidak ada baliho, tidak ada billboard, alhamdulillah saya nomor 1. Untuk yang mana, tunggu nanti ya. Sejumlah partai pun telah mempertimbangkan untuk mengusung putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Salah satunya adalah Partai Gerindra. Namun Gerindra masih menunggu kesiapan Kaisang untuk maju dalam Pilkada Jateng. Bisa jadi ya, nama Mas Kaisang kan muncul di mana-mana, bagus surveinya. Di Jakarta juga sebagai cawagup, beliau muncul di konstituen kami. Di Jawa Tengah demikian juga, ya, jadi kami menunggu saja apakah yang paling penting dan pertama adalah yang bersangkutan berkenan atau tidak. Kalau ada signal yang cukup kuat, misalnya yang bersangkutan berkenan, tentu kami akan bahas di internal partai kami dan di Koalisi Indonesia Maju. Ya mungkin saja kita cari yang terbaik lah ya, kita cari yang terbaik. Di Jawa Tengah juga kami kan nggak bisa nyalon sendiri ya, harus dengan teman-teman. Selain Kaisang, Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi semakin berpeluang untuk maju di Pilgub Jawa Tengah. Saat ini, Ahmad Lutfi telah mendapatkan dukungan dari Partai Golkar. Meski keputusan belum final, namun Golkar akan menunggu Kapolda Jawa Tengah ini pensiun dari jabatannya sebelum maju dalam pilkada. Sampai sekarang kami masih memprioritaskan nama Pak Lutfi ya untuk sebagai calon gubernur, masih menunggu proses apakah memang beliau nanti setelah betul-betul pensiun kemudian menetapkan hati sebagai calon gubernur. Kami lihat berdasarkan perkembangan dinamika di lapangan termasuk hasil survei, kita memberikan dukungan. Prioritas kajian utama kami sekarang salah satunya Pak Ahmad Lutfi. Dalam sejumlah survei, Kaisang Pangarep berada di peringkat pertama, mengungguli pesaingnya. Bahkan dalam survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia, Kaisang memimpin dengan 15,9%, diikuti oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi dengan 12,9%. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Pilkada Jakarta diprediksi akan menghadirkan pertarungan kembali antara Anies Baswedan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Aturan yang ada membuat potensi keduanya maju bersama pupus. Sorotan Pilkada Jakarta 2024 saat ini tertuju kepada dua sosok utama, Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama.
keduanya diprediksi akan kembali bertarung memperebutkan kursi gubernur kota Jakarta. Keduanya pun terus dihadapkan dalam sejumlah survei. Meski diprediksi akan bersaing, namun Anies Baswedan enggan berkomentar. Anies juga menekankan yang terpenting saat ini adalah menjadikan Jakarta sebagai kota yang bisa melindungi seluruh warganya. Semuanya didialogkan, semuanya dibicarakan dengan baik-baik, dan niat kita sama. Niat kita adalah untuk warga Jakarta bisa bahagia. Jadi fokus yang selalu saya tekankan adalah ini tentang warga yang mendapatkan rasa keadilan, mendapatkan kesempatan untuk sejahtera, mendapatkan kesempatan untuk bahagia. Saat ini Anies baru mendapatkan dukungan dari PKS. Posisi PKS yang mengunci duet Anies Sohibul Iman membuat sejumlah partai berpikir ulang untuk Anies. Sementara PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Ahok memastikan akan mengajukan kadernya dalam Pilgub Jakarta. PDI Perjuangan pun mulai mendekati PKB untuk berkoalisi. Majunya Anies dan Ahok dalam Pilkada Jakarta diprediksi akan memunculkan isu SARA. Jadi suka senang tidak senang ketika keduanya maju gitu berhadap-hadapan, maka isu SARA itu akan muncul lagi. Masyarakat yang sudah adem gitu, yang sudah damai, aman gitu ya, lalu akan muncul lagi isu SARA itu. Oleh karena itu saya meyakini PDIP tidak akan mendorong Ahok. Saat ini dalam survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas tercatat, Anies Baswedan masih memimpin dengan 29,8%. Namun, Ahok yang berada di posisi kedua memiliki hasil survei yang tidak terlalu jauh dengan Anies, yaitu 20%. Ridwan Kamil dan Erick Thohir berada di posisi ketiga dan keempat. Sementara putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, berada di posisi ketujuh dengan 1%. Majunya Anies dan Ahok bergantung dengan partai pengusung. Lantaran di Jakarta tidak ada satu partai pun yang bisa mengajukan calonnya sendiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita menuju ke Banten, pemirsa. Pilkada Banten akan diramaikan tokoh-tokoh ternama. Mantan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani, anggota DPR RI Rano Karno, hingga mantan Bupati Pandeglang 2 periode Ahmad Dimyati Natakusuma siap bersaing. Tak hanya Jakarta, Pilkada Banten juga diprediksi akan panas. Sejumlah nama besar siap bersaing untuk memperebutkan kursi Banten 1. Salah satunya adalah Wali Kota Tangerang Selatan 2011-2021, Airin Rahmidiani. Airin ditugaskan partainya, Golkar, untuk maju di Pilkada Banten. Selain Golkar, Airin juga mendapat dukungan dari Partai Amanat Nasional. PDIP juga disebut-sebut akan mendukung orang nomor 1 di Tangerang Selatan 2 periode ini. Kita serahkan kepada Ibu Airin di Banten. Jadi ini penegasan bahwa kami di Banten tetap mendorong mencalonkan Ibu Airin, dan kemudian Ibu Airin segera diminta mencari pasangannya dan kemudian melakukan konsolidasi mendapatkan dukungan partai politik koalisi dengan partai politik yang lain. Selain Airin, Dimyati Natakusuma juga mantap maju pada Pilkada Banten. Mantan Bupati Pandeglang 2 periode ini telah menerima pinangan dari Ketua DPD Partai Gerindra Banten, Andra Soni, untuk maju sebagai calon Wakil Gubernur Banten. Jadikan Banten ini lebih bagus, yang modern tadi, dengan teknologi informasi, digitalisasi, dan juga mudah akses. Maka itu modern. Kalau nggak modern, bagaimana bisa menyambung dengan internasional? Nama anggota Komisi 10 DPR RI Rano Karno juga digadang-gadang akan maju di Pilgub Banten. Pemeran Sidul ini sebelumnya mengikuti penjaringan calon gubernur Banten dari PDIP. Rano Karno dinilai memiliki riwayat karir politik yang moncer, mulai dari Wakil Bupati Tangerang 2008-2011, Wakil Gubernur Banten 2012-2014, hingga Gubernur Banten 2015-2017. Namun, ia kalah pada Pilgub Banten 2017 melawan Wahidin Halim. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kembali dikawal pilkada pemirsa, calon petahana atau orang-orang yang sebelumnya pernah memimpin diprediksi bisa menang mudah dalam pilkada mendatang. Namun mereka tak boleh lengah karena sejumlah tokoh siap bersaing. Majunya petahana dalam gelaran pilkada adalah hal yang lazim. Mereka diprediksi bisa menang mudah lantaran telah dikenal oleh rakyat dan juga partai pendukung. Anies Baswedan menjadi sosok terkuat di Jakarta pun memuncaki sejumlah survei pilgub di Jakarta. Namun Anies harus waspada akan sosok Ahok yang bisa menjadi pesaing kuat dirinya. Kuatnya kedua sosok ini sempat memunculkan isu duet Anies dengan Ahok. Namun aturan yang ada tidak mengizinkan gubernur maju pilkada sebagai wagub. Aturan ini sekaligus menutup peluang Anies maju bersama Ahok. Dalam pasal 14 dijelaskan salah satunya adalah belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur atau bupati wali kota untuk calon wakil bupati atau calon wakil wali kota. Di Jawa Barat, Ridwan Kamil juga diprediksi bisa menang mudah dalam pilkada mendatang. Partai Golkar sebagai partai pengusung pun mengaku lebih yakin akan kemenangan Ridwan Kamil di Jawa Barat. Emil kemungkinan besar akan maju di Jawa Barat. Itu yang kami di Jawa Barat. Itu seperti yang diharapkan oleh teman-teman dari Golkar Jawa Barat maupun seluruh kabupaten kota, para ketuanya, dan juga para bakal calon kepala daerah di 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Mereka mengharapkan seperti itu. Majunya Kang Emil di Pilgub Jawa Barat juga didukung oleh Partai Amanat Nasional. Bahkan PAN telah menyiapkan Bima Arya dan Desi Ratnasari untuk mendampingi Ridwan Kamil. Sementara di Jawa Timur, duet Hovifah Emil Dardak juga seperti tanpa lawan usai kantongi dukungan dari 8 partai. Namun keduanya pun harus waspada akan majunya wakil dari PDI Perjuangan dan PKB. Sekjen PDIP pun telah memastikan tidak akan ada kota kosong di Pilgub Jatim. PDI Perjuangan di Sumatera Utara bisa mencalonkan sendiri. Di Jawa Timur kami juga sedang membangun kerjasama politik sehingga kotak kosong itu tidak akan terjadi untuk Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara. Karena ini juga mencerminkan aspirasi rakyat terhadap adanya alternatif calon pemimpin. Meski calon petahana ini berpeluang kuat menang, namun kutukan petahana masih menghantui. Sejumlah calon petahana sebelumnya pernah gagal. Di Jakarta, Fauzi Bowo kalah dari Jokowi pada 2012. Sementara Ahok yang pada 2017 memimpin Jakarta kalah dari Anies Baswedan. Sementara di Jawa Barat, Wakil Gubernur Deddy Mizwar yang berpasangan dengan Deddy Mulyadi kalah dalam Pilkada Jabar 2018. Padahal dalam sejumlah survei, warga Jabar puas atas kinerja petahana saat itu. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, calon petahana atau orang-orang yang sebelumnya pernah memimpin akan kembali meramaikan pilkada mendatang. Siapa sajakah mereka? Berikut kami ulas selengkapnya untuk Anda. Kita mulai dari Banten pemirsa, ada nama Benyamin Daphni dan Pilar Saga. Kedua pasangan ini akan kembali maju sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan. Hingga saat ini keduanya pemirsa baru mengantongi dukungan dari Partai Golkar. Dan dilansir dari berbagai sumber, dalam pilkada sebelumnya mereka mengantongi suara 40,9%. Benyamin dan Pilar akan menghadapi pesaingnya Ahmad Riza Patria dan komika Marcel Widianto. Selanjutnya kita menuju ke Jakarta pemirsa, ada nama petahana Anies Baswedan yang sebelumnya juga menjabat sebagai gubernur Jakarta. Saat ini Anies sudah mengantongi dukungan dari PKS, namun dipastikan Anies akan mendapatkan dukungan dari Partai Nasdem. Karena saat ini Anies masih memiliki PR untuk mencari 4 kursi untuk bisa bersaing di Pilkada Jakarta. Dan dilansir dari berbagai sumber, Anies sebelumnya mengantongi suara 57%. Kita ke Jawa Barat pemirsa, ada nama Ridwan Kamil yang meski belum secara resmi mengantongi dukungan partai, namun dia unggul di sejumlah survei. Partai Golkar pun yakin RK bisa memenangkan Pilkada Jabar. Selanjutnya kita menuju ke Jawa Timur pemirsa, ada calon kuat Hovifah Indar Parawansa dan juga Emil Dardak yang saat ini sudah mengantongi dukungan dari 8 partai. Di antaranya ada PAN, Gerindra, Golkar, Perindo, Demokrat, P3 dan juga PKS. Meski seakan tanpa lawan, namun duet ini harus waspada akan calon yang diajukan oleh PDIP dan juga PKB.
Dan pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi ratusan tanda tangan dipalsukan untuk meloloskan calon perseorangan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di Kawal Pilkada. Anda kembali di Kawal Pilkada, pemirsa. Dugaan tindak pidana pemilu di Kabupaten Tapanuli Selatan mencuat setelah adanya penggunaan dokumen KTP tanpa izin pemilik dan tanda tangan palsu. KTP ini digunakan sebagai salah satu syarat dukungan. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup Kawal Pilkada hari ini. Saya Nadia Valeri dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kawal Pilkada kami sampaikan, Anda tentukan. Berdasarkan informasi para korban, sebanyak 26.000 kartu tanda penduduk atau KTP pemilih asal Tapanuli Selatan menjadi korban pemalsuan tanda tangan dan penggunaan dokumen tanpa izin oleh tim ses calon perseorangan. Kuasa hukum masyarakat Irwansyah Nasution mengatakan, pemilik KTP tidak mengetahui identitasnya yang diduga digunakan oleh oknum untuk memenuhi syarat bakal pasangan calon perseorangan Doli Pasaribu dan Ahmad Bukhori. Sebanyak 850 orang pemilik KTP asal Tapanuli Selatan baru mengetahui informasi ini setelah mengecek langsung ke sistem info pemilu milik KPU. Diduga aksi kecurangan ini melibatkan oknum ASN dan merupakan perintah dari pemangku kepentingan di Tapanuli Selatan. Sebanyak 850 orang sudah membuat surat pernyataan keberatan dan sudah melaporkan kasus ini ke Bawaslu Tapanuli Selatan serta Polres Tapanuli Selatan. Diduga telah terjadi dugaan tindak pidana pemilu di Pilkada Tapsel, di mana diduga ini dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dari keterangan saksi-saksi dan para pelaku seperti yang saya sampaikan tadi, ini diduga melibatkan instrumen-instrumen pemerintah, yang di mana instrumen-instrumen pemerintah ini kita ketahui hanya bisa digerakkan oleh pemegang kekuasaan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Komisioner Bawaslu Sumut, Saud Boang Manalu, membenarkan adanya laporan terkait dugaan pemalsuan syarat dukungan ke Paslon Doli Bukhori. Bawaslu menyebut sudah ada 40 laporan terkait hal tersebut di Bawaslu Tapanuli Selatan. Per tanggal 25 Juni sampai 17 Juli, Bawaslu Tapanuli Selatan telah menerima 40 laporan. Nah, ke 40 laporan ini laporan tersebut kini sudah diproses oleh Bawaslu Tapsel. Tak hanya terkait dugaan pemalsuan dokumen, dari 40 laporan tersebut juga ada yang berisi terkait dugaan money politik. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.